Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Kali ini masih bersama saya, Mr. Good. Semoga kita semua tidak bosan ya ketemu saya. Eh, Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai bagaimana membangun halaman website dengan HTML dan CSS, khususnya dalam 3 subbahasan. Yang pertama, karena kita baru awal, maka kita akan coba membahas bagaimana struktur dari bahasa HTML. Yang kedua, kita akan coba untuk membuat halaman sederhana ya, yang bertuliskan hello words seperti itu. Dan yang ketiga, baru kita akan mengenal elemen HTML dan juga belajar mengenal layoutnya seperti apa, seperti itu. Kita akan mulai saja pertemuan pertama kita kali ini, yaitu dengan membuat sebuah folder ya. Kita akan buat folder di mana project kita akan disimpan ya. Kita akan siapkan di desktop saja ya. Di sini saya pernah buat ini kita delete dulu aja ya. Ini kita hapus saja. Ya, kita akan buat folder baru. Kita beri nama belajar web programming seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalamnya, kita buat folder lagi namanya pertemuan 1 seperti itu. Ini untuk memudahkan saja ya. Jadi folder ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh file project yang akan kita kerjakan ya, dari mulai pertemuan 1 hingga pertemuan selanjutnya. Kita mulai saja. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah struktur bahasa HTML. Ya, kita akan mulai dengan bagaimana struktur bahasa HTML ya. Kita perhatikan di sini. Ya, lihat. Pada bagian 1 ini kita bahas tentang struktur bahasa HTML. Struktur bahasa HTML itu dimulai dengan tag HTML. Ini kita baca tag pembuka HTML ya. Kemudian diakhiri dengan tag penutup HTML. Tag pembuka dan penutup bedanya dia hanya pada garis miringnya saja. Tag pembuka tanpa garis miring, sedangkan tag penutup dengan garis miring. Kemudian ada tag head, tag title, kemudian body dan body. Di sini ada bagian utama. Yang pertama adalah tag head ya, dan juga tag body. Tag head ini di dalamnya salah satunya adalah ada tag title ya. Tag title ini nanti dia akan berfungsi merubah judul tab browser. Kemudian pada bagian body atau tag body ya, ini dia akan membuat merubah isi atau konten dari halaman website itu sendiri. Jadi apapun yang akan kita tulis di dalam tag body ya, ini akan muncul pada bagian halaman seperti itu. Kita akan buktikan bagaimana nanti ketika kita akan membuat hello world ya, seperti itu. Sekarang kita siapkan dulu text editor yang sudah diinstal pada laptop kalian. Bagi yang belum install text editornya, kalian bisa install terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kalian ada kesulitan
kalian bisa coba untuk gali informasi ya, bagaimana cara instalasi text editor. Text editor yang akan kita pakai adalah Visual Studio Code, atau kalian juga bisa menggunakan Sublime Text ya. Itu kalian tinggal download free ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code ya. Kita buka dulu text editor Visual Studio Code. Atau nanti insya Allah kita akan bahas juga bagaimana cara install Visual Studio Code ataupun Sublime Text ya. Ini kita close dulu, ya. Kemudian kita akan masukkan folder yang sudah kita buat tadi ya pada desktop. Di sini kita akan masukkan folder pertemuan 1 di text editor yang sudah kita buka ya. Caranya adalah kalian tinggal tarik, kemudian masukkan ke dalam sini. Kalian tinggal add folder to workspace ya. Kalian tinggal add folder to workspace. Di sini kalian tinggal yes saja. Otomatis di sini sudah ada pertemuan 1 ya. Seperti ini. Ini belum ada isinya karena kita belum membuat file sama sekali kan. Sekarang kita akan coba membuat satu file namanya index.html. Caranya adalah kalian tinggal aktifkan di folder pertemuan 1. Kemudian di sini ada new file. Kalian tinggal tulis di sini index.html. Enter. Ya, otomatis kita memiliki satu file index.html. Kita akan lihat di sini apakah sudah ada. Ya, di sini ada index.html. Kenapa HTML? Karena kita akan membangun sebuah halaman HTML. Ketika kita berikan nama file index.html, maka otomatis file tersebut akan berubah menjadi file yang bisa dibuka melalui browser ya. Seperti ini. Kita akan buka, double klik. Ya, tidak ada isinya karena kita belum melakukan coding apapun di sini. Nanti kita akan coba bagaimana kalau kita sudah melakukan coding di sini ya. Oke, kita akan coba coding di sini. Kita tulis saja HTML. Kalian bisa klik saja HTML di sini ya. Kemudian kita buat head ya, kemudian title, kemudian di bagian sini kita tulis body ya. Ini kelebihan kita coding di Visual Studio Code ya. Jadi apa yang kita tulis kita akan mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi ketika kita tulis body itu akan otomatis ada penutup bodinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman website sederhana ya. Pada bagian 2 ini kita akan buat halaman pertama kita, yaitu bertuliskan Hello World ya. Kita akan tuliskan pada bagian title dengan tulisan Hello World, dan juga pada bagian body kita tuliskan Hello World. Kita lihat di sini kita tuliskan bagian title dengan tulisan Hello, huruf kecil saja ya, Hello World. Seperti itu. Kemudian pada bagian body ini kita enter dulu biar lebih terlihat. Kita tuliskan Hello World. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita save ya, file save atau Ctrl S ya. Kemudian kita perkecil dulu. Kita akan lihat di sini. Ini perkecil. Ini kita perkecil. Jadi pastikan browsernya bersebelahan dengan text editor ya, supaya lebih memudahkan kita dalam melakukan pengecekan ya. Oke,
ini codingan kita dan ini tadi hasil kita yang masih kosong ya. Setelah kita save tadi file save ya, ini kita akan coba lihat hasilnya dengan cara refresh di bagian sini ya. Kita coba refresh, muncul di sini hello words. Kemudian kita lihat di sini pada bagian title, kita lihat di bagian teori tadi, ini adalah bagian judul tab browser. Kita lihat hasilnya. Ini tab browser, ada tulisan hello world ya. Berarti apa yang dituliskan di sini ya itu akan otomatis mengganti judul pada tab browser. Sedangkan pada bagian body ya, ini akan ditampilkan pada bagian isi dari website kita, seperti itu. Kita akan coba ganti ya, hello world kita akan coba misalnya menjadi Mr. Good misalnya, Sir Good ya. Kemudian hello world-nya kita akan coba tambahkan hello semua, seperti itu. Oke, kita lihat apakah akan ada perubahan. Kita file, save, kita refresh ya. Ya, seperti itu. Ini berubah menjadi Mr. Good dan juga ini berubah menjadi hello world, hello semua, seperti itu. Artinya terbukti ya bahwa apa yang kita rubah pada bagian title dan juga pada bagian body itu akan merubah pada bagian tab browser dan juga berubah pada bagian isi dari halaman website kita, seperti itu. Oke, nanti selanjutnya kita akan coba ngoding bareng ya untuk yang ketiga ini. Nah, ini kita akan belajar beberapa elemen HTML dan juga belajar mengenal layout ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas poin nomor 3, yaitu elemen HTML dan belajar mengenal layout ya. Sebelum kita bahas ini, kita akan lihat pada bagian di sini. Oke. Nah, ada ini contoh layout ya. Jadi layout itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian atas atau ini disebut sebagai header ya. Kemudian ada bagian tengah yaitu sebagai konten atau isi dari website kita. Dan yang paling bawah adalah bagian footer ya, atau bagian istilahnya catatan paling bawah ya. Ini biasanya diisi oleh copyright, kemudian tahun dan sebagainya ya, tergantung dari kebutuhan. Kemudian pada bagian konten ini merupakan isi utama daripada websitenya. Dan di bagian header ini biasanya ada logo, kemudian banner ya, kemudian ada menu juga yang bisa kita klik ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian utama dari sebuah layout website, dan ini standarnya seperti itu biasanya. Kita akan coba untuk ngoding bareng. Di sini saya sudah siapkan codingannya ya. Kita akan coba membuat dari awal ya, seperti apa nanti hasilnya. Tapi mungkin kalian akan bertanya-tanya, ini kenapa ada tulisan seperti ini gitu ya, kemudian ada tanda seperti ini. Itu akan menjadi pertanyaan kalian, tapi setelah kita sama-sama coding, insya Allah kalian akan memahami ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Kita akan sesuaikan dengan poin nomor 3 yang tadi ya. Yang pertama di sini kita lihat ada elemen HTML.
elemen HTML ya. Kemudian pada bagian body ya, ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian judul atau header. Nah, sorry. Oke, bagian judul atau header. Ini kita kontrol garis miring ya. Pada keyboard kalian tekan CTRL garis miring. Ini akan otomatis menjadi seperti ini. Ini apa? Ini adalah komentar ya. Apapun yang ditulis dengan cara seperti ini disebut sebagai komentar. Artinya komentar itu adalah catatan untuk menandai sebuah halaman agar mempermudah kita dalam melakukan pengecekan. Kemudian kita tutup dengan tutup, atau kita lihat di sini apa nih? Tutup bagian judul. Tutup bagian judul atau header ya. Seperti ini. Ini kita kontrol garis miring. Ini bagian pertama ya. Kemudian kita buat juga, kita copy, kemudian kita paste ya. Kita paste dan ini kita rubah, ini bagian konten. Ini bagian konten, ini tutup bagian konten. Konten ya. Kemudian yang terakhir ini bagian apa namanya? Footer ya. Ini bagian footer dan ini tutup bagian footer. Seperti ini. Oke. Kita udah membuat sebuah bagian layout ya yang siap kita isi di dalamnya. Yang pertama adalah bagian judul, header, kemudian konten, tutup bagian konten, terus bagian footer, tutup bagian footer. Ini sebagai pembatas saja. Kita akan buktikan apakah ini akan dimunculkan pada browser kita ya. Kita save ya. Kita save, kemudian kita lihat apakah dia akan muncul pada bagian sini atau tidak. Lihat, perhatikan, ini kita save, Ctrl S, kemudian kita refresh. Kosong ya, artinya tulisan ini tidak akan ditampilkan pada bagian halaman ya. Yang hanya ditampilkan adalah bagian title, elemen kan. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan isi bagian sini dengan tag namanya header. Header. Tutup ya. Kemudian ini kita isi bagian sini dengan konten. Itu kemudian, dan yang terakhir ini kita pindahkan di sini, dan terakhir bagian sini kita isi dengan footer. Oke. Yang pertama bagian header, kedua konten, dan yang ketiga adalah footer ya. Seperti ini. Oke. Tag ini hanya untuk memberikan apa istilahnya, penanda ya, bahwa ini adalah bagian header. Kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya bagian kepala silahkan gitu ya, tapi standarnya kita memberikan nama pada HTML kita adalah dengan header untuk bagian atas. Kemudian bagian isi kita standarnya diberikan nama konten ya, dan yang terakhir untuk bagian bawah kita beri nama footer. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan selamat datang ya. Ini di halaman website pertamaku yang diapit dengan tag H1. Kita lihat di sini. Kita siapkan H1
seperti ini. Kemudian di sini tulisannya selamat datang di halaman website pertamaku. Halaman website pertamaku. Oke, seperti itu ya. Kita akan lihat hasilnya. Apa yang akan terjadi ketika kita run. Kita cek di sini, kita refresh ya. Jangan lupa di save dulu. Kemudian kita refresh. Oke, ada tulisan selamat datang di halaman website pertamaku. Tulisannya sangat besar kan? Ini membuktikan bahwa ada yang berubah dan ada yang membuatnya berubah. Kita lihat di sini ada tag H1. H1 ini adalah tag head ya. Artinya ini merupakan tag yang berfungsi untuk memberikan ukuran yang besar pada sebuah judul. Tag H ini terdiri dari H1 sampai dengan H6. H6 itu paling kecil ya. Kita akan coba. Kita copy paste dulu. 1 2 3 4 5. Sorry. Seperti ini. Kita akan rubah ya. Ini kita kasih H2. Ini H3, ini H4, H5, H6. Jangan lupa ditutup juga dengan H2, H3, H4, H5, H6. Kita lihat hasilnya ya. Kita save. Kemudian kita lihat di sini. Kita perhatikan di sini. H1 sampai dengan H6 ya. Ini terlihat bahwa H1 itu paling besar, kemudian H6 itu paling kecil. Ini akan digunakan sesuai kebutuhan ya. Tapi pada intinya tag H1 ini hanya untuk judul atau subjudul ya. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Oke, kita save ya, jangan lupa. Kemudian kita lihat lagi di sini H1 sudah, kemudian di sini ada HR ya. Di sini ada HR, kita tulis di sini pada setelah tutup header kita buat di sini HR. Sorry, huruf kecil aja. HR. Oke, HR kita lihat apakah ada yang berubah setelah diberikan HR. Oke, ini kita refresh ya. Oke, perhatikan HR ini berfungsi untuk memberikan tanda garis horizontal ya, seperti ini. Itu fungsi dari tag HR ya. Yang kedua, yang pertama ada tag H1, kemudian yang kedua kita kenal dengan nama tag HR, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada bagian konten H3 ya. Kita akan pakai H3 dengan tulisan belajar membangun website bersama tix.edu. Ini ya, belajar membangun website bersama tix.edu. Kita buat di sini di bagian konten. Kita enter. Kemudian di sini kita kasih H3. Oke. Di sini belajar membangun website bersama tix.edu. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada tag P seperti ini. Di situ belajar membangun website dari dasar dengan mempelajari satu buah bahasa yang kita sebut sebagai HTML. Ini kita copy paste ya biar cepet. Ini kita copy paste saja. Kemudian ada paragraf baru lagi. Ini kita copy paste ya biar cepet. Seperti ini. Oke, ini kata-katanya bisa kalian rubah ya sesuai dengan kebutuhan kalian nanti untuk di rumah kalian sendiri masing-masing. Ini hanya contoh saja.
Bagian konten sudah kita save ya. Ini bagian konten. Oke, kita minimize dan kita akan lihat hasilnya. Ini kita refresh ya. Oke, seperti ini. Ini belajar membangun website bersama tix.edu itu dengan H3. Dan ini paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Itu artinya tag P ini adalah tag untuk membuat sebuah paragraf, karena di sini ada 3 tag P yang dibuka dan ditutup ya. Ini artinya kita membuat sebuah 3 paragraf pada halaman website. Kemudian yang terakhir bagian footer, di sini ada tag P lagi ya. Oh, ini ada tag HR. Kita buat di tutup di sini ya. Ini tambahkan tag HR. Seperti itu. Tag HR. Ini ya, tag HR. Kemudian di bagian footer kita tambahkan ini ya, kita copy saja. Nah, ya, ini tag P lagi, namanya created by tix.edu 2021. Ini sekali lagi ini hanya contoh saja, kalian di rumah bisa ganti dengan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian ini tag HR ini sebenarnya dia tidak menggunakan garis miring juga tidak jadi masalah. Karena tag HR ini kenapa ada garis miring? Karena dia adalah tag yang tidak membutuhkan tag penutup ya. Jadi dia berdiri sendiri. Kalian bisa tuliskan seperti ini saja, tidak jadi masalah. Tapi di di Visual Studio Code dia otomatis ketika kita save dia langsung memberikan garis miring seperti itu. Oke, sampai di sini kita akan coba hasilnya seperti apa. Kita lihat, kita save ya, jangan lupa, kemudian kita refresh. Nah, oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi sudah selesai ya, artinya modul ini sudah kita selesaikan. Dan kita sudah tahu bahwa website itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ini bagian atas adalah header. Kita lihat di sini ya, seperti ini. Ini yang pertama adalah header. Oke. Yang kedua ini adalah konten. Ini ya, ini konten. Dan yang terakhir yang paling bawah ini adalah footer ya, bagian footer. Oke, mungkin kalian ingin penasaran ini gimana supaya tulisan ini berada di tengah-tengah, ini pun ada di tengah-tengah, jadi tidak di kiri ya. Sebagai tambahan saja ya, untuk menutup pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan 1 kita akan tambahkan sebuah tag yang akan membuat dia menjadi di tengah ya. Kita tambahkan di sini namanya tag center. Seperti itu. Kita tutupnya di bagian bawah. Seperti ini. Ini ada tag center ditutup dengan tag center. Fungsinya apa? Tag center ini untuk mengetengahkan teks. Dan yang terakhir kita berikan juga pada bagian footer ya. Di sini kita berikan center, kemudian ini kita pindahkan saja ke bagian bawah, kita save. Oke. Ini akan membuat footer, pada bagian footer teksnya akan berada di tengah. Kita uji ya. Setelah kita save, jangan lupa kita refresh. Oke. Perhatikan, judul sudah berada di tengah-tengah dan bagian footernya pun sudah berada di tengah-tengah seperti itu.
Dan sebagai bonus saya akan memberikan satu buah tag yang cukup menarik untuk membuat kalian semangat untuk belajar, yaitu kita coba di bagian sini ya, kita di bawah HR saja kita tambahkan namanya tag marquee seperti ini. Kemudian kita tuliskan misalnya belajar lah sungguh-sungguh sungguh-sungguh hingga kalian gapai cita-cita terbaik. Oke, kita berikan satu buah tag namanya marquee ya. Marquee itu kemudian kita tutup dengan tag marquee. Kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Oke. Jadi tag marquee ini berfungsi untuk membuat teks menjadi berjalan seperti ini. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan materinya bisa kalian terima dan kalian pahami ya. Dan saya sendiri mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan ya. Tetapi mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa kalian praktekkan nanti di rumah dan bisa membuat kalian lebih mudah lagi dalam membuat website menggunakan HTML dan CSS. Kita masih berada di HTML ya. Sampai nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas bagaimana memasukkan CSS ke dalam tag HTML kita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa selalu berbagi kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, karena dengan membagikan ilmu yang kita miliki, insya Allah dapat menambah ilmu yang sudah kalian dapatkan. Terima kasih. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.